Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Pertanyaan pertama kepada Pak Kombes Budi, Kadif Humas Polda Kaltara. Tanggapan Bapak atas banyaknya kritikan, katanya Polda Kaltara terlalu cepat mengumumkan bahwa almarhum meninggal bukan karena dibunuh atau bukan karena bunuh diri. Tanggapan Bapak? Saya pribadi selaku Kabid Humas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas pemberitaan yang belum terburu-buru, ya belum melalui proses pemeriksaan yang mendalam, penyelidikan yang mendalam melalui scientific crime investigation, sudah menyampaikan lebih awal dugaan kelalaian. Itu yang mungkin kami sudah sebetulnya sudah dari awal sudah melakukan perbaikan informasi ke Mas Reja, perwakilan Metro TV. Polda Metro meralat pernyataan tersebut, itu aja Pak ya? Kaltara, Polda Metro Bululu. Jadi Polda Kaltara meralat pernyataan tersebut. Betul Pak ya? Betul. Oke, sekarang Pak Arya Sadi, apa kesimpulan dari Bapak? Komentar Anda terakhir apa? Pengacara keluarga korban? Ya, intinya kami minta bahwa perkara ini diusut dengan seterang-terangnya dan setuntas-tuntasnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya keluarga korban tidak merasa dirugikan. Dan Anda tetap maunya ini dipindahkan ke Mabes? Iya, perlu diketahui Bang bahwa istri korban ini mau melahirkan dan punya anak umur 3 tahun gitu. Sehingga ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kemudian ini tidak tertangani dengan baik, mereka kemudian menjadi korban yang kedua kalinya, Bang. Terima kasih dari Pak Arya Sadi, pengacara dari keluarga korban. Sekarang kepada Susno Duaji, apa kesimpulan Bapak? Pertama, saya sangat sependapat ini ditarik ke markas besar untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Kedua, kemampuan yang ada untuk mengungkap kasus ini yang lengkap di markas besar. Kemampuan untuk memeriksa peluru balistik itu ada di markas besar. Kemudian kemampuan untuk memeriksa HP cyber, karena HP-nya harus dibuka itu. Apa percakapan terakhir, kemudian percakapan jauh sebelumnya, apakah ada, itu bisa dibaca dari WA misalnya. Waduh, saya kecewa dengan ini. Waduh, saya ini. Oh, ini mengarah ke sana. Oke, jadi HP harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan lain harus diperiksa. Dan ini karena harus transparan, terbuka kepada publik, menimbulkan kepercayaan, kemampuan itu ada di Mabes. Terima kasih Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Taufik Basari, kesimpulan Bapak, Komisi 3 DPR. Ya, pertama tentu kita menyambut baik ya, tadi sudah diklarifikasi dan diralat ya pernyataan awal yang sangat terburu-buru tadi ya, sehingga kita anggap ya itu merupakan satu kekeliruan yang telah diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap agar ini segera bisa diambil alih oleh Mabes Polri ya, supaya apapun nanti hasilnya ya masyarakat bisa percaya ya, dan kalau perlu kita juga bisa melibatkan pihak-pihak di luar ya, baik itu Kompolnas maupun Komisi 3 ataupun pihak-pihak lain, sehingga proses yang berjalan transparan ini benar-benar terwujud. Emang menurut Anda Kompolnas itu masih bermanfaat atau gimana? Ya, tapi setidaknya ada di luar Mabes Polri ya, dan itu bisa digunakan karena memang ada kewenangan-kewenangan. Dalam kasus Sambo, Kompolnas bermanfaat nggak? Nah, dalam kasus Sambo memang ada beberapa catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Bermanfaat nggak? Pendapat Bapak pribadi, aku kan netral nih. Dalam kasus Sambo, Kompolnas bermanfaat nggak? Ya,
Pada akhirnya Pada akhirnya Pada akhirnya. Pada akhirnya, awalnya tidak. awalnya kan dia tergesa-gesa. Oh, sama tergesa-gesa juga. Yang penting kalau ada kesalahan diperbaiki lah. Kalau misalnya dahulu ada keliruan ya harus diperbaiki ke depannya. Gitu. Terima kasih. Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. ya Kesimpulan Anda? penuntasan kasus ini bukan hanya sampai selesai kasus ini terjadi apa ya, Ya. tetapi lebih jauh lagi terkait dengan motif. Ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya. Ada apa di kepolisian kita sehingga ada yang banyak yang terjadi bunuh diri, ada yang kelalaian. Itu semuanya menjadi PR besar dari kepolisian kita untuk mengevaluasi personil dan SDM di dalamnya. Kalau tidak ya ini akan terulang-terulang lagi. Sambo sudah terjadi, Kaltara sudah terjadi, Gorontalo terjadi, dan kemungkinan ke depan juga akan Tapi terus terjadi. apakah itu tidak wajar terjadi dengan begitu banyak korps anggota kepolisian? Ya, Itu bisa saja terjadi 2-3 orang dari sekian ratus atau ribuan kali Pak ya? 450.000. Iya. Tapi kan ini ada problem, Bang. Ya. Tetap harus ada evaluasi ya. Ada yang salah di situ. Kenapa personilnya menjadi bunuh diri? Apakah pembinaan mentalnya masih lemah, perlu ditingkatkan lagi, atau ada kasus yang lebih besar lagi? Itu semua harus menjadi PR kepolisian kita kalau ingin polisi kita Jadi menjadi menurut lebih baik. Bapak di sini sebenarnya kunci pokoknya adalah agar Kapolri memerintahkan ditarik ke Jakarta, begitu? Saya sangat setuju sekali. Memang tadi Polda Kaltara juga mengakui bahwa mereka salah gitu. Bagaimana untuk membangun kepercayaan pada Polda menyelesaikan kasus ini kalau mereka sudah mengakui kesalahan. Makanya kasus ini harus ditarik di Mabes Polri dan pelibatan pihak-pihak eksternal, Kompolnas, dan kemungkinan Mas Taufik Basari dari Komisi 3 terlibat juga. Itu akan menjadi lebih baik untuk membangun kepercayaan Polri. Terima kasih. Pak Muhammad Mustafa, kriminolog. Apa kesimpulan Bapak? Kesimpulan saya, semua kemungkinan harus diperhitungkan, Ya, kemudian melakukan scientific investigation ya, oleh lembaga yang memang kredibel. ya. Polda tidak mempunyai kemampuan, Mabes mempunyai kemampuan, tapi juga karena publik itu sering sekali nggak percaya kalau diperiksa oleh institusi sendiri, libatkan ahli-ahli netral, akademisi yang mendalami bidang itu. Apa pernah itu terjadi dalam kepolisian? Ketika kasus Sambo, untuk kedokteran forensik melibatkan dokter-dokter non-polisi. Oke. Gitu. Barangkali untuk balistik, banyak ahli fisika yang bisa menerangkan. Apa menurut Bapak perlu teriakan tangis dari keluarga dulu, seperti kasus Sambo? Harusnya tidak. Ya. Harusnya dibangun suatu sistem ketika ada masalah apa yang harus dilakukan. Ya. Termasuk penguatan kompol. Pangkatnya jangan kompol dong, kalau bisa jenderal gitu. Ya. Kompolnas kan kompol. Ini kenapa Bapak menyindir Kompolnas? Karena kemampuannya Kewenangannya, Pak. tidak seperti yang diharapkan. Dia Jenderal lembaga yang aneh. Kenapa aneh? Dibilang independen, separuh anggotanya, komisionernya adalah Polisi. orang pemerintah. Ya. Gitu. Jadi itu kan nggak banci lah, dibilang independen nggak independen. Seperti kalau Komnas HAM kan semuanya dipilih. Kalau dia ada 3 ex officio. Jadi yang terbaik lembaga seperti apa pengganti Kompolnas? Sebaiknya kembali seperti amanat TAP MPR. Yaitu? Lembaga Kepolisian Nasional. Didirikan berdasarkan undang-undang. Ya. Itu yang harus dilakukan. Tentunya nanti penguatan kelembagaannya. Maksudnya anggarannya. Kompolnas didirikan berdasarkan undang-undang begitu? Iya, di TAP MPR begitu amanatnya. Kompolnas ya, bukan kepolisian. Lembaga Kepolisian Nasional. Namanya begitu. Ya. Berarti menurut Anda Kompolnas sekarang ini nggak ada dasar hukumnya? Komisaris. Di downgrade. Di downgrade. Oke, kita sampai kepada segmen terakhir. Terima kasih kepada semua narasumber dan sebagai kesimpulannya adalah bahwa semua pihak mengharapkan agar penyidikan kasus ini dipindahkan ke Mabes Polri. Itulah harapan dari masyarakat dan juga Humas Polda Kaltara tadi sudah meralat bahwa terlalu cepat mengumumkan bahwa korban bukan karena bunuh diri atau karena korban pembunuhan. Terima kasih para pemirsa. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 di Hot Room yang hot-hot. Ya Pak, ke depan Pak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.